Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, ya, Majelis Ta'lim Chance yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini akan bahas tentang orang-orang terpilih pada hari kiamat kelak yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di hari yang sangat dahsyat. Kita tahu ketika hari kiamat kelak, ya, ada namanya hari kebangkitan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis-sur." Ditiupkan sangkakala, ya. Kemudian ditiupkan sangka pertama, kemudian kedua, summa nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba tiba-tiba manusia kemudian keluar dari kuburan mereka, berdiri sambil menunggu. Ketika mereka keluar, kata Allah, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka seperti belalang yang tersebar. Kita tahu belalang kalau sudah datang pamit tersebar ke kanan ke kiri, bingung seperti orang yang bingung. Ya, dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kal farashil mabthuth, ya, seperti laron yang bertebaran. Bingung, kaget dengan kondisi yang menakutkan tersebut, hari yang sangat dahsyat. Terlebih mereka ternyata dibangkitkan dalam kondisi yang mengenaskan, ya. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi hufatan, dalam kondisi tidak pakai alas kaki. Uratan, dalam kondisi tidak berpakaian. Ghurlan, dalam kondisi belum disunat. Buhman, dalam kondisi tidak satu pun yang mereka bawa. Mereka dibangkitkan dengan kondisi kebingungan di hari yang sangat dahsyat, ya. Muhti'ina ila da', kemudian ada seruan yang manggil mereka untuk mereka berkumpul. Maka digiringlah manusia seluruhnya ke padang mahsyar. Semua manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah bahwasanya seluruh manusia dari awal sampai akhir, lamajmu'un, mereka akan dikumpulkan pada hari tersebut dengan pada waktu yang telah ditentukan, itu di padang mahsyar. Semuanya berkumpul manusia. Padatlah manusia ketika itu. Maka setelah mereka berkumpul di padang mahsyar, ya, dalam kondisi kebingungan, dalam kondisi ketakutan, ya, kemudian diturunkanlah matahari. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi." Maka matahari diturunkan pada hari kiamat kelak dekat dengan manusia, hatta takuna minhum kamiqdari mil, sehingga jarak antara matahari dengan manusia seukuran mil. Sang perawi berkata, yaitu Sulaim bin Amir, perawi hadis ini berkata, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil." Sungguh aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Amasafatul ardi amil mil alladhi tuktahalu bihil ain. Apakah mil maksudnya jarak matahari dengan bumi adalah 1 mil, maksudnya jarak 1 mil sekitar 1,8 kilo atau 1,6 kilometer, matahari dengan jarak dekat. Ataukah yang dimaksud dengan mil adalah alat yang digunakan untuk memakai celak, yaitu matahari sangat dekat dengan manusia. Kemudian artinya matahari didekatkan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, "Fayakunu nasu ala qadri a'malihim." Maka manusia kondisinya sesuai dengan kadar amal mereka. Inilah hari kesimpulan. Kita sekarang di dunia beramal, mau lakukan apa yang mau kita lakukan, mau melihat apa yang kita ingin lihat, mau komentar apa yang kita ingin komentar, mau dengar apa yang kita mau dengar, terserah. Ini kesimpulannya di sini. Kesimpulannya di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, "Fayakunu nasu ala qadri a'malihim." Maka manusia berdasarkan kadar amal mereka, fil araq, pada keringat, ya. Semakin tinggi imannya, keringat semakin sedikit. Semakin rendah imannya, keringat semakin parah, semakin banyak. Semakin dia merasakan panas yang amat sangat. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di kedua mata kakinya. Ini imannya bagus, keringat cuma sampai kedua mata kakinya.
Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, di antara mereka ada yang lebih kepanasan. Mataharinya sama, jarak dengan manusia sama, tapi mereka merasakan perbedaan. Ini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, oleh karenanya para ulama banyak menyatakan kalau sudah bicara tentang alam akhirat, jangan dikiaskan alam dunia. Itu bagaimana kok bisa beda-beda, kok keringat beda-beda? Ini urusan Allah Subhanahu. Bagaimana yang lain bisa merasakan yang panas yang lebih parah daripada yang lainnya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, di antaranya ada yang keringatnya sampai ke dua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqawayhi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljama, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mulutnya. Wa asyara Rasulullah sallallahu biyadihi ila fihi, dan Rasulullah sallallahu menunjukkan tangannya ke arah mulutnya. Inilah kondisi manusia ketika matahari sudah sangat dekat, mereka kepanasan dan mereka ya tidak mati-mati karena mereka ya dibangkitkan dengan ya, bentuk yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Kata dalam surat Al-Waqiah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun wa laqad alimtum nas'atal ula. Kalian telah tahu bagaimana penciptaan yang pertama, nanti pada penciptaan berikutnya, kebangkitan, hari kebangkitan, kami akan bangkitkan kalian pada perkara yang kalian tidak ketahui. Manusia dibangkitkan dengan kondisi mereka kuat. Tidak mati-mati, meskipun mereka kepanasan, meskipun mereka kehausan, meskipun keringat bercucuran tiada henti-hentinya. Tapi mereka dibuat kuat oleh Allah untuk ya berada di bawah matahari tersebut. Lebih parah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya hari tersebut padang mahsyar padat. Ya, karena manusia dari awal sampai akhir semua dikumpulkan. Benar, bumi wa idzal ardu muddat, tatkala bumi ditarik, didatarkan. Ya, sehingga menampung semua manusia. Tapi bagaimanapun manusia dalam kondisi padat dan tidak ada yang duduk, semuanya berdiri. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Kata Allah, semuanya berdiri menanti. Enggak ada yang duduk-duduk, enggak ada yang tidur berbaring, semuanya berdiri. Bahkan sebagian ulama berpendapat seperti disampaikan oleh Ibnu Rajab ya. Disampaikan oleh Ibnu Hajar bahwasanya manusia hanya cukup lokasi dia untuk berdiri saja. Ditambah dengan panas matahari, dengan panas keringat di antara mereka, menjadikan kondisi semakin sulit ketika itu. Namun di sana ada orang-orang yang berbahagia, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kondisi sangat panas, kondisi sangat terik, tapi mereka merasakan kesejukan. Nabi SAW menyebutkan mereka ada 7 golongan. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah SAW berkata, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Enggak ada naungan sama sekali. Tahukah Anda bahwasanya ketika kita dibangkitkan ya, di padang mahsyar tidak ada bangunan sama sekali. Ya. Laisa fiha ma'lamun li ahad. Kata Nabi SAW, padang mahsyar tidak ada tanda-tanda apapun. Tidak ada pohonnya. Kemudian tidak ada lembahnya, tidak ada gunungnya, tidak ada bangunannya, tidak ada tanda apapun. Datar. Sehingga semuanya pasti kena matahari. Tidak ada yang bisa berlindung. Tapi rupanya di hari yang sangat dahsyat tersebut ada 7 golongan yang Allah naungi dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan tersebut? Ya, kata Nabi SAW, al-imamul adil. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ya. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya selalu rindu ke masjid. Hatinya tergantung di masjid, itu hatinya selalu di masjid. Warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan cantik jelita. Faqala inni akhafullah, dan dia berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya ya. Fa akhfaha, kemudian dia
sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang terakhir yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah. Seorang yang dia bersendirian kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kedua matanya mengalirkan air mata. Ini 7 golongan adalah orang-orang spesial yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat kelak, yaitu naungan arsy Allah, di mana orang-orang pada kesulitan, kepanasan, keringat bercucuran, namun mereka 7 golongan ini mendapatkan kebahagiaan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dimaksud dengan naungan Allah datang dalam sebagian riwayat maksudnya adalah zilli arsyihi, yaitu naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sifat Allah tapi naungan arsy Allah. Atau pendapat kedua mengatakan adalah ada naungan yang Allah ciptakan, yang kemudian naungan tersebut mendatangi orang-orang 7 golongan tadi, sehingga mereka meskipun dalam kondisi sangat terik mereka masih merasakan keteduhan. Ya. Siapa 7 golongan tersebut? Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah imamul adil, imam yang adil. Al-imam al-adil, imam yang adil. Keadilan adalah wad'u syai' fi mahallihi atau wad'u syai' fi mawdhihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Itu adalah keadilan. Keadilan dalam Islam bukan berarti persamaan, ya. Karena menyamakan suatu yang berbeda adalah kezaliman, ya. Menyamakan suatu yang berbeda adalah kezaliman. Tapi keadilan meletakkan suatu pada tempatnya. Dan dalam Islam itu yang disebut keadilan. Seseorang diletakkan pada tempatnya, lelaki pada tugasnya, wanita pada tugasnya, masing-masing punya tugas yang berat, ya. Dan itulah keadilan. Adapun menyamakan 2 hal yang berbeda maka tidak benar. Dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah membedakan 2 hal yang berbeda. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa naj'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kami mau menyamakan orang-orang mujrimin, pelaku dosa seperti orang-orang muslimin? Tentunya tidak disamakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama, ya. La tastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Ya, banyak Allah bedakan, ya. Am tastawi dzulumatu wan nur? Apakah sama antara kegelapan dengan cahaya? Banyak hal dalam Al-Qur'an Allah bedakan 2 hal yang berbeda. Jadi keadilan itu bukan persamaan, ya. Karena sebagian orang merasa namanya adil itu adalah persamaan. Yang kalau memang dua-dua berhak untuk disamakan maka disamakan. Kalau tidak berhak untuk disamakan maka tidak boleh disamakan, ya. Adil adalah meletakkan suatu pada tempatnya. Nah, imam ini adalah imam yang adil. Yang ketika dia berhukum pas sesuai dengan yang maslahat dan tepat pada tempatnya, ya. Memberikan hak orang yang berhak mendapatkan hak tersebut. Dan ini adalah golongan pertama yang Allah sebutkan di antara 7 golongan. Karena ini golongan yang paling susah daripada 6 yang lainnya. Paling berat menjadi seorang imam yang adil. Kenapa? Karena godaannya sangat besar. Godaan, ya. Apalagi kalau kita bicara tentang kerajaan, ya. Ya. Godaan sangat besar, ya. Dia bisa berbuat semena-mena, dia bisa menguasai harta rakyat semena-mena. Dia bisa mendolimi orang semena-mena, dia bisa melakukan kemaksiatan seenaknya, ya. Ini adalah godaan yang sangat berat, ya. Namun kalau dia menjadi seorang imam yang adil, maka dia sangat paling mulia. Kenapa? Karena kemaslahatan yang akan didapatkan mengenai banyak orang. Bayangkan oleh seorang penguasa yang adil. Taruhlah seorang raja atau presiden, kemudian rakyatnya 100 juta. Kemudian dia adil, maka yang merasakan maslahat dari keadilannya 100 juta orang. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling beri manfaat kepada manusia. Ketika 100 juta orang mendapatkan manfaat dari dia dengan syarat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya pahalanya sangat besar. Maka jadilah dia orang paling utama, paling mulia, ya. Tetapi sebaliknya jika ternyata dia tidak adil, dia berbuat zalim, kemudian kezalimannya berdampak pada 100 juta orang, maka musibah besar bagi dia. Tidak sama kita menzalimi 1 orang, 2 orang dengan kita menzalimi 100 juta orang. Makanya sebenarnya jabatan, ya, ini bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Tergantung seseorang menggunakan jabatan tersebut. Kalau dia berusaha seadil-adilnya, maka dia bisa menjadi orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan 6 golongan yang lain.
Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika berbicara tentang Al-Imamul Adil, beliau berkata, "Fa idza ijtahada ar-ra'i," kalau seorang pemimpin bersungguh-sungguh fi islahi dinihim, perhatian terhadap agama rakyatnya, dia berusaha perhatian. Wa dunyahum, dan juga perhatian terhadap dunia rakyatnya, ekonominya diperhatikan. Bihasabil imkan, sesuai dengan kemampuannya. Ya, bukan harus langsung berhasil, semampu kemampuannya aja. Belum tentu berhasil, tapi dia berusaha, bersungguh-sungguh memperbaiki agama dan dunia mereka. Kana min afdali ahli zamanihi, maka jadilah pemimpin tersebut termasuk orang yang paling mulia di zamannya. Wa kana min afdhalil mujahidin fi sabilillah, dan dia adalah orang yang mujahid terbaik di zamannya. Subhanallah, Ibnu Taimiyah mengatakan wa kana min afdhalil mujahidin fi sabilillah, termasuk mujahid terbaik fi sabilillah. Jadi karenanya ketika Nabi menyebutkan 7 golongan, yang Nabi sebutkan yang pertama adalah al-imamul adil. Maka jabatan memang kalau bukan nikmat adalah musibah, ya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang imam adil yang dimaksud bukan berarti harus al-imamul azam, bukan berarti harus raja, bukan harus presiden, tidak harus. Ya, tentu semakin tinggi kedudukannya semakin berat tanggung jawabnya. Tetapi kata beliau mencakup imam-imam yang di bawahnya, pemimpin seperti gubernur, seperti wali kota, seperti bupati, seperti camat, ya. Ya, ini juga termasuk. Bahkan kata Ibnu Hajar, seorang ya pemimpin di rumah, dia adil dalam mensikapi keluarganya, mensikapi anak dia adil, mensikapi kalau dia punya istri lebih dari satu, dia adil dalam mensikapi istri-istrinya, maka dia juga masuk dalam hadis ini. Tapi tentu kadar berbeda dengan al-imamul azam, berbeda dengan orang yang di bawah dia ada 100 juta, 200 juta, berbeda. Tetapi dia bisa mendapatkan ya pahala dari sisi keadilannya di ruang lingkup kekuasaannya, bahkan dalam rumah tangga. Dalilnya apa? Kata Ibnu Hajar, dalilnya sabda Rasulullah SAW, "Innal muqsitina indallahi ala manabira min nur." Sungguhnya orang-orang yang adil berada di sisi Allah pada hari kiamat, kelak di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasulullah menjelaskan mereka itu adalah alladzina ya'dilun fi hukmihim. Itu orang-orang yang adil dalam hukum mereka, wa ahlihim, dan dalam keluarga mereka, wa mawullu, dan apa saja urusan yang diserahkan kepada mereka. Ini dalil bahwasanya yang dimaksud dengan imam yang adil memang paling top, yang pertama adalah presiden, raja, setelah itu kemudian gubernur atau menteri atau yang punya bawahan yang banyak. Namun termasuk juga imam-imam kecil, bahkan imam dalam rumah tangga. Kepala sekolah misalnya, dia punya anak buah di bawah. Maka seorang dimanapun dia diberikan jabatan, dia berusaha untuk bersikap seadil-adilnya. Ya. Dan saya ingatkan orang-orang yang memiliki jabatan di kenegaraan, hati-hati. Ya, kalau dia bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, maka dia bisa masuk dari golongan imam yang adil pada hari kiamat kelak. Namun kalau dia tidak adil, dia zalim, memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadinya, ya, untuk kemaslahatan kerabatnya, sementara masyarakat jadi korban, maka hati-hatilah, ya. Dia masuk di neraka jahanam. Kata Nabi SAW, "Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairil haq, falahumun naru yaumal qiyamah." Ada segolongan manusia, segolongan laki-laki yang mengelola harta negara, ya, yaitu harta Allah, maksudnya harta negara, tidak sesuai dengan aturan, tanpa hak, untuk kepentingan pribadinya, mengorbankan kebahagiaan rakyat untuk kepentingan pribadinya. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka mereka pantas masuk neraka pada hari kiamat kelak. Selama ini mereka mengorbankan kebahagiaan masyarakat untuk kebahagiaan pribadi, maka pada hari kiamat kelak kebahagiaan pribadi mereka akan dicabut dan mereka dimasukkan dalam neraka jahanam. Tapi itu yang pertama, imam adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan kedua, golongan yang sangat berat terutama di zaman sekarang ini. Di mana banyak pemuda ingin berleha-leha, ingin berfoya-foya, mumpung masih muda, mumpung belum ada tanggung jawab, mumpung belum menikah, masih jomblo. Banyak di antara mereka yang memuaskan keinginan mereka. Ya. Sehingga kita bilang pantas masih muda, wajar masih muda. Sehingga mereka bermaksiat seakan-akan adalah suatu kewajaran. Ya. Oleh karenanya mendapati pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, ini tidak mudah, ya. Pemuda yang menundukkan pandangan, pemuda yang tidak berpacaran, pemuda yang mensucikan matanya dari menonton film-film yang ada di bertebaran, ya.
Pemuda yang tidak kenal namanya drama-drama Korea, drama ini macam-macam tidak tahu ya. Pemuda yang tidak sibuk dengan menonton bola sana kemari, enggak. Dia sibuk dengan beribadah kepada Allah. Apakah ada pemuda tersebut seperti ini? Ada, tapi jarang. Makanya dia spesial. Makanya dia spesial. Kalau kita ada tua-tua, udah lewat ya masanya. Kita bicara yang muda-muda. Yang muda-muda. Ya. Mereka, kesempatan di hadapan mereka untuk bersenang-senang, untuk membuang-buang waktu, membuang-buang umur mereka, ternyata dia tidak. Dia tidak. Dia sibukkan dirinya untuk menuntut ilmu. Dia sibukkan dirinya untuk belajar. Sebenarnya kalau kita lihat kisah-kisah para ulama, mereka masih muda, mereka sudah belajar. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibn Manda, ya, banyak. Imam Ibn Manda kemarin saya sebutkan biografinya. Dia keluar umur 20 tahun, menuntut ilmu, balik lagi umur 60, subhanallah. Habis masa mudanya untuk menuntut ilmu, mencari hadis. Dan siapa yang masa mudanya dia bisa bertahan di atas ketakwaan, maka masa tuanya lebih mudah. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, man syabba ala syai' syabba alaihi. Siapa yang di masa muda bertahan pada suatu kebiasaan, maka masa tuanya akan juga seperti itu. Maka kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya, bahwasanya di antara keutamaan pemuda yang taat kepada Allah, mereka akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Masa muda memang masa yang menggiurkan untuk berfoya-foya, berleha-leha. Tapi kita motivasi mereka. Lihat, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan para pemuda yang hebat. Para pemuda yang hebat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ketika dia berdakwah, dia masih muda. Kata orang-orang kafir di zaman Ibrahim, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata mereka, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela Tuhan-Tuhan kita. Namanya Ibrahim. Pemuda. Si muda. Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Sudah kita ceritakan dalam kajian tersendiri. Ashabul Kahfi itu siapa? Mereka anak-anak bangsawan. Bapak-bapak mereka adalah pejabat-pejabat. Ya. Tapi mereka memilih untuk bertakwa kepada Allah. Kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Mereka meninggalkan semua kemewahan, kekayaan untuk bertakwa kepada Allah, bahkan mereka harus kabur. Siapa mereka? Innahum fityah. Mereka adalah para pemuda. Allah sebut tentang pemuda. Lihat Maryam, masih muda. Maryam, Allah sebutkan kisahnya bagaimana allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya. Yang datang malaikat Jibril dalam bentuk lelaki yang sangat tampan, tapi dia menghindar. Dia menyangka ini ada lelaki yang ingin menggodanya, ternyata tidak, tapi dia menjaga dirinya. Dia sebutkan kisah-kisah para pemuda dalam Al-Quran. Oleh karenanya, yakin kalau Anda sendirian, wahai sang pemuda, Anda merasa mungkin diasingkan oleh kawan-kawan Anda, jangan sedih. Ya, Anda berarti terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahan. Makanya saya sering bilang, bukanlah karomah di zaman sekarang seorang bisa terbang, bisa kebal senjata, bisa menghilang, tiba-tiba loncat ke negeri mana, itu bukan karomah. Memang bisa menghilang kemudian masuk surga. Memang kalau bisa tahan pedang, kemudian bisa terbang tinggi, kemudian surganya dapat surga Firdaus. Enggak ada dalilnya. Tapi saya bilang, pemuda yang hebat, yang karamah adalah seorang pemuda yang bisa menundukkan pandangannya. Di zaman sekarang, tahun 2021, dan seterusnya. Hebat kalau ada pemuda seperti itu, hebat. Ya, hebat. Tundukkan pandang. Kalau dia pun melihat sesuatu yang haram, dia segera tundukkan, ini mengatakan astagfirullah. Ya. Ini pemuda yang hebat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut sebagaimana pemuda-pemuda yang biasanya. Maka pantas pada hari kiamat kelak Allah naungi pemuda seperti ini di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga adalah seorang yang hatinya selalu rindu untuk ke masjid. Hatinya terikat di masjid. Disebut terikat di masjid. Maksudnya hatinya, dia pergi badannya kemana, hatinya di masjid. Qalb maksudnya jantung. Jantungnya di masjid, badannya kemana, jantungnya tetap di masjid. Artinya apa? Dia selalu rindu untuk ke masjid. Dia rindu untuk mendengar lantunan azan dikumandangkan agar dia melangkahkan kaki menuju masjid. Kalau dia melangkahkan kaki menuju masjid, maka dia dengan penuh semangat. Sementara banyak orang ke masjid dengan langkah kaki yang sangat berat. Sementara banyak orang ketika mendengar azan kumandangan azan subuh membuka mata terasa sangat berat. Sementara dia semangat.
Dia bangun dengan semangat, melangkah kaki menuju masjid dengan semangat. Dia rindu ke masjid. Kalau bisa dia pingin di masjid terus, tapi dia ada keperluan, ada kebutuhan, harus mencari nafkah, harus keluar. Tapi hatinya selalu ke masjid. Ya. Kalau kita sampai pada derajat ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Namun tidak mudah. Betapa banyak orang menyangka azan itu mengganggu kegiatannya. Aduh, azan lagi. Waduh, sebentar lagi azan lagi. Waduh, kegiatan terbengkalai. Waduh, rapat harus tertunda. Waduh, gimana ini? Jadi azan seakan-akan menghalangi kegiatannya. Ini orang tidak. Dia rindu kapan dengar azan. Dia rindu kapan dengar azan. Sudahkah hati kita seperti itu? Ataukah kita pergi ke masjid dengan merasa ada beban yang kita pikul harus segera kita lepaskan. Yang penting salat masjid, kewajiban selesai, beres. Meninggalkan masjid dengan bahagia. Sebaliknya. Ini orang ya. Tapi kita kalau minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah hatiku tergantung di masjid. Dan Allah jadikan kita rindu selalu ke masjid. Tapi ini di antara orang spesial yang dia selalu ingin ke masjid, dia merasa nyaman, tentram, beribadah kepada Allah di masjid. Ya. Yang keempat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi." Dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama adalah khoslah, yaitu sifat yang paling mudah di antara 7 golongan. 7 golongan tadi apa? Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, susah semua. Jadi imam adil susah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah juga sangat susah. Apalagi udah tua, udah lewat ya. Ketiga, hati tergantung ke masjid ini juga susah. Betapa sering kita pergi ke masjid dalam kondisi berat. Yang keempat, mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Ini yang paling mudah. Yang kelima lebih berat lagi. Dirayu oleh seorang wanita cantik jelita, kemudian dia tidak nurut, bahkan menasihati. Saya takut kepada Allah. Yang keenam, ikhlas bersedekah, tidak pernah cerita. Ini juga sulit, ya, gampang. Yang ketujuh, sendirian kemudian menangis dengan berderai air mata karena takut kepada Allah atau karena rindu bertemu dengan Allah. Ini juga berat. Sebenarnya mengatakan yang paling ringan mencintai seorang karena Allah. Kita mencintai dia karena Allah. Sudah. Dia bertakwa, saya bertakwa, kita jadi ketemenan. Teman pengajian, teman dakwah, teman baksos, ya. Teman haji, teman umrah, Masya Allah, kita berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah. Ya. Sehingga sebenarnya mengatakan ini adalah kemudahan. Banyak orang bisa masuk di 7 golongan dari sisi ini. Sisi berteman karena Allah, bersahabat karena Allah. Tinggal kita berteman dengan orang teman kita karena Allah, kemudian kita menjaga pertemanan tersebut. Kita berteman karena Allah, bukan karena duniawi. Bukan karena dia punya harta banyak saya jadi teman, enggak. Tapi karena dia bertakwa, kita bisa bekerja sama dalam ketakwaan. Wa ta'awunal birri wa taqwa, Allah berkata saling tolong menolong kalian dalam ketakwaan dan kebajikan, maka saya pun berteman dengan dia. Saya pun berteman dengan dia. Dan di antara ciri bahwasanya orang yang berteman karena Allah, seharusnya pertemanan tersebut langgeng. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, ketemu nyambung lagi. Dan mereka tidak berpisah karena perkara pergesekan duniawi. Karena dia tahu teman dia tidak sempurna, sebagaimana dia juga tidak sempurna. Kalau ada pergesekan duniawi tidak memutuskan pertemanan mereka. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang merupakan 2 orang yang sangat mulia, dan mereka berteman karena Allah, bersahabat karena Allah, mereka juga punya masalah. Dalam beberapa hadis bagaimana Abu Bakar dan Umar pernah berselisih. Ya, sampai Abu Bakar lapor kepada Nabi, Umar pun lapor kepada Nabi. Demikian juga ketika tahun 9 Hijriah, ketika Amul Wufud, ketika orang-orang datang, Bani Tamim datang kepada Nabi SAW, maka Abu Bakar dan Umar juga berselisih. Abu Bakar bilang sebaiknya dia yang menjadi amir. Kata Umar, sebaiknya si Fulan jadi amir, jangan dia. Sampai Abu Bakar marah. Abu Bakar mengatakan, ma arata illa khilafi. Sampai Abu Bakar angkat suara. Ya Umar, kau ini selalu ingin menyelisih saya. Kau tidak berkata demikian kecuali kau ingin menyelisih saya. Sampai Rasulullah tegur mereka. Tapi apakah mereka bertengkar? Tidak. Pertengkaran sedikit, perselisihan sedikit duniawi tidak menjadikan mereka berpisah. Karena mereka tahu pertemanan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bertemannya bukan karena Allah, sedikit masalah sedikit kemudian ngambek, kemudian bombek, kemudian apalagi ibu-ibu ini sudah bukan berteman tapi berteman karena hawa nafsu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi bersabda, rajulani tahabba fillah, 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah, ijtama alai, gampang, mereka bersahabat, berkumpul karena Allah. Tapi yang kedua, wa tafarraqa alai, dan mereka berpisah karena Allah. Apa maksudnya? Mereka berpisah karena Allah.
Di sini ada beberapa pendapat saya sebutkan sini. Yang pertama, yang dimaksud dengan mereka berpisah karena Allah, yaitu ketika mereka bertemu dalam kajian misalnya atau dalam kegiatan, kemudian mereka berpisah. Meskipun mereka berpisah, mereka masih dalam kondisi saling mencintai, itu saling ingat di antara mereka. Meskipun hati mereka berpisah. Kita punya kawan-kawan, meskipun kita jauh, kita ingat dia. Kita ingat dia, kita masih saling mencintai. Jadi kecintaan tersebut bukan cuma di lokasi tadi. Meskipun sudah berpisah, mereka ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, mereka berpisah pun dalam kondisi saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir pertama. Tafsir yang kedua, yang dimaksud dengan berpisah karena Allah, maksudnya mereka terus bersahabat karena Allah dan tidak memisahkan mereka kecuali kematian. Mereka bersahabat terus sampai meninggal dunia. Ketika mereka meninggal dunia baru mereka terpisah. Ya. Selama belum ada yang meninggal, maka mereka terus bersahabat karena Allah. Persahabatan karena Allah pasti langgeng. Dan kita akan menghadapi, kita punya teman-teman, kemudian mulai tersingkir satu, terkikis satu, tidak sinkron, tidak cocok lagi. Dan akan kita punya teman-teman yang memang kita berteman dengan dia karena Allah, saling memahami, saling mengerti. Kita bergaul bukan karena hawa nafsu, tapi karena ada kegiatan yang mendekatkan kita berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan berpisah karena Allah, yaitu ketika seorang berteman dengan temannya, kemudian temannya kemudian mengajak dia kepada kemaksiatan, maka dia pisah. Aku meninggalkan engkau karena Allah. Itu mungkin terjadi. Seperti sebagian orang berteman, kemudian dia ternyata temannya berubah, atau kemudian dia berhijrah, dia meninggalkan teman-temannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kalau berteman dengan si fulan maka dia akan terpengaruh karena teman punya efek mengajak yang sangat kuat. Sebagian pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib. Teman itu menggeret, ya. Kalau temannya mulai berubah, temannya terjerumus dalam penyimpangan, dia nasihat tidak mau, dia tinggalkan. Dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Hatinya pengin ngobrol, pengin main sama si fulan, tapi si fulan menyimpang. Dan saya tidak bisa. Kalau saya ikut-ikut, saya bisa terjerumus. Saya tinggalkan dia karena Allah akan gantikan lebih baik. Ya. Itu di antara tafsiran berpisah karena Allah. Di antara tafsiran berpisah karena Allah, yaitu dia berteman dengan, berkunjung kepada temannya, dia ngobrol, saling mencintai karena Allah, bahagia ketika ngobrol, tapi dia harus berpisah. Kenapa dia berpisah? Karena banyak privasi dia harus dia lakukan sendiri, tidak mungkin bersama dengan temannya. Dia melakukan privasi tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia harus mengurus anak istrinya karena Allah. Dia harus sholat malam. Dia harus ngaji. Kalau ngobrol terus kapan ngajinya? Kalau ngobrol terus sampai malam, kemalaman. Akhirnya ngantuk, tidak bisa bangun malam. Ya. Kalau ngobrol terus sama teman, jalan sana, jalan kemari, duit habis, kapan mau sedekah? Kalau ngobrol sama teman terus, kapan mau ngobrol sama istri dan anak-anak? Maka meskipun dia mencintai temannya tersebut, ditinggalkan karena Allah. Tinggalkan nanti ketemu lagi. Ya. Ya, tinggalkan nanti ketemu lagi. Ya. Jadi bukan konsekuensi pertemanan karena Allah tiap hari ketemu. Enggak demikian. Enggak harus demikian. Apalagi datang dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Zur ghibban tazdad hubban." Kunjungilah sesekali, maka akan semakin menambah kecintaan di antara kalian. Ya. Kita bisa saja bertemu dengan seorang tiap hari, tapi kita lebih mencintai teman kita yang kita bertemu dengan dia jarang-jarang. Ada keperluan kita ketemu, ada keperluan yang nggak perlu. Kita punya privasi masing-masing. Kita menghargai privasi dia dan dia menghargai privasi kita. Ini di antara tafsiran wa tafarraqa alaih. Mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, jadi ada beberapa tafsiran. Yang pertama, berpisah karena Allah maksudnya meskipun berpisah tetap hati saling mencintai. Kecintaan mereka tidak terfokus pada tempat pertemuan mereka. Yang kedua, maksudnya mereka bersahabat sampai meninggal dunia. Yang ketiga, maksudnya jika ada di antara mereka berubah kondisi, terpengaruh dengan pemikiran yang menyimpang atau yang sesat, kemudian ditegur tidak mau, takut terpengaruh, dia tinggalkan temannya tersebut. Kemudian yang keempat, di antaranya tadi dia harus berpisah karena masing-masing ada punya privasi yang harus dia kerjakan. Beribadah kepada Allah, untuk ngaji, tilawah sendiri, baca tafsir, untuk ikut pengajian, untuk mengurus anak istri, untuk sholat malam dan lain-lain. Taib. Yang kelima, kata Nabi SAW, "Rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin, faqala inni akhafullah." Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita untuk berzina. Wanita tersebut luar biasa, memiliki kedudukan dan cantik. Tapi laki ini berkata, "Ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu
wa taala. Ini yang paling berat. Sebagian ulama mengatakan ini yang paling berat ini. Lebih daripada golongan yang pertama, itu imam yang adil. Ya. Ditinjau dari dia digoda oleh fitnah yang paling utama bagi laki. Karena fitnah paling besar bagi laki-laki perempuan cantik. Kata Nabi SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan setelahku suatu fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Fitnah wanita luar biasa. Sampai Nabi dalam satu hadis mengatakan, "Wattaqud dunya wattaqud nisa." Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan waspadalah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama menimpa Bani Israel adalah gara-gara wanita. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengomentari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Jangan kalian larang para wanita ke masjid. Meskipun di rumah lebih baik, wa ituhunna khairan lahun. Wanita lebih baik di rumah, salat di rumah. Tapi kalau mereka ke masjid enggak apa-apa. Aisyah mengatakan, "Lau ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tuhdithun nisa al-yaum lamana'ahunna." Kalau Nabi melihat wanita sekarang kegiatannya di zaman sekarang setelah Nabi meninggal dunia, mungkin Nabi akan melarang mereka ke masjid. Kenapa ke sana kemari? Itu di zaman Aisyah radhiyallahu taala anha. Belum zaman sekarang yang wanita dijadikan sebagai barang dagangan. Kecantikan mereka dijadikan barang dagangan. Semua iklan-iklan wanita, mau iklan apa ada wanitanya. Iklan pasta gigi, iklan minuman, iklan obat, iklan apa, wanita. Wanitanya gede, iklannya kecil. Wanitanya gede, yang penting menarik perhatian lihat wanita tersebut. Iklan mobil, iklan motor, iklan apa? Wanita. Lihat medsos isinya wanita. Pembawa acara wanita ya. Dengan kecantikannya, dengan seksinya, dengan segalanya. Fitnah paling besar adalah fitnah wanita. Ya. Oleh karenanya, ujian paling berat bagi seorang laki adalah wanita. Apalagi wanita tersebut yang merayunya, yang memulai rayuan. Bukan dia, wanita yang mulai merayu. Apalagi wanita tersebut ternyata adalah wanita yang sangat cantik. Bukan cuma cantik, ternyata pun sangat kaya raya. Siapa lagi yang menolak godaan seperti itu? Di zaman sekarang ini banyak lelaki yang digoda oleh wanita yang cantik tapi miskin, sudah tergoda. Cantik, enggak apa-apa, miskin penting cantik. Sudah tergoda. Dan betapa banyak lelaki yang tergoda dengan wanita yang kaya raya meskipun wajah pas-pasan tapi kaya raya. Enggak apa-apa, yang penting kaya raya. Apatah lagi jika tergabung dua fitnah ini, fitnah cantik dan kekayaan, kemudian menggoda seorang laki. Apalagi laki-lakinya miskin, selesai urusan. Luar biasa, ya. Nah, ini sangat berat ujian laki ini. Tapi dia berkata, "Ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Makanya karena besarnya fitnah wanita, sampai Allah mengabadikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf digoda dengan ujian yang sangat berat. Zulaikha, cantik jelita, dalam ruangan tertutup, pintu semua sudah dikunci, dia sudah berhias, dia yang merayu. Subhanallah. Nabi Yusuf saja berkata, alaihissalam dia berkata, "Rabbi sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna." Ya Allah, aku lebih senang di penjara daripada memenuhi rayuan mereka, para wanita. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku bermaksiat. Nabi Yusuf tidak merasa pede. Makanya ketika digoda oleh Zulaikha, apakah dia bertahan di situ? Mau dirayu-rayu di dia majang, dia kabur. Karena dia tahu tidak mungkin dia bisa bertahan terus, dia kabur. Itu sekelas Nabi Yusuf alaihissalam. Itu lagi sekelas kita, kalau seperti ini. Melihat, ya, namanya tabiat lelaki melihat wanita cantik tertarik. Ya. Semua wanita bisa menjadikan bagian manapun dari tubuhnya bisa membuat tertarik. Oleh karena laki-laki hebat. Allah abadikan kisah Nabi Yusuf agar kita ingat. Nabi sampai ceritakan kisah ini dan juga kisah tentang 3 orang yang masuk dalam goa, kemudian tiba-tiba ada batu besar menutup pintu goa. Kemudian 3-tiganya berdoa agar pintu goa terbuka. Di antaranya salah satunya berdoa ya, dengan bercerita, "Ya Allah, dulu ada seorang wanita yang ibnatu ammi, itu sepupuku. Itu adalah orang yang paling aku cintai, aku kejar-kejar selama ini. Saya kejar-kejar tapi dia selalu menolak. Kalau ada lelaki paling cinta kepada wanita, itulah saya terhadap sepupuku tersebut. Sampai suatu hari ternyata dia membutuhkan duit. Maka saya pun pinjamkan dia kira-kira berapa ratus gram emas, entah sekilo, entah setengah kilo. Dengan syarat agar dia memberikan mahkotanya kepadaku. Akhirnya dia setuju.
karena membutuhkan uang. Sehingga ketika saya duduk di depan dia seperti seorang lelaki terhadap istrinya, sudah tinggal berhubungan, tiba-tiba wanita berkata, ittaqillah. Subhanallah, saya menakjubkan lelaki ini. Ya, ini wanita yang dia kejar-kejar selama ini. Cita-citanya. Wanita sudah pasrah. Ini sudah berhasrat. Tinggal melakukan, tiba-tiba wanita malah ittaqillah wala tafudhal khatam illa bihaqqi. Bertakwalah kepada Allah. Jangan kau melakukan hubungan kecuali dengan haknya. Maka aku pun meninggalkan wanita tersebut. Ini hebat lelaki. Menjadi lelaki yang nomor 5 ini, yang digoda oleh wanita yang cantik kaya raya, tidak mudah. Tidak semua orang dapat pernah digoda seperti ini. Saya rasa tidak semua. Biasanya yang digoda seperti ini laki-laki tampan atau laki kaya ya mungkin. Kalau laki-laki yang pas-pasan siapa yang goda? Paling goda wanita jelek atau wanita cantik miskin atau kaya jelek. Yang tergabung cantik kaya raya, godain kita ini hampir tidak pernah ya. Kecuali laki-laki itu tampan, menarik semua orang. Mungkin digoda oleh laki-laki. Wanita cantik kaya raya. Jadi untuk menjadi laki 5 mungkin susah ya. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Karena tidak ada wanita cantik kaya raya yang menggoda kita ya. Tapi mungkin ada di antara pemirsa yang Masya Allah tampan luar biasa digoda. Di WA terus, dikirimi foto-fotonya tergoda. Mungkin ya. Mungkin aja ya. Mungkin. Tapi ini sulit. Tapi lihat laki lain mengatakan, Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingat hari akhirat. Baik, yang ke-6, ikhwan dan akhwat yang mati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-6. Jadi saya ingatkan kepada ikhwan kalau digoda mungkin tidak sampai seperti ini ya. Tapi ingat, jangan kita membuka diri untuk tergoda dengan wanita. Kalau tidak punya hubungan darurat dengan wanita, jangan punya hubungan dengan wanita. Wanita dengan laki juga demikian. Syaitan menggoda, syaitan masuk. Kata Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajul bimratin lakana syaitanu tsalitsahuma. Tidaklah berdua laki dengan wanita kecuali syaitan yang ketiga. Bisa jadi kita berdua dengan wanita secara fisik, bisa jadi tidak secara fisik tapi berdua melalui WA. Bahkan yang sudah berumah tangga bisa rusak dan itu terjadi banyak. Melalui WA dengan suami orang atau dengan istri orang atau dengan perjaka atau dengan janda, mulai WA ketawa ketiwi dalam WA, bahkan dalam WA terkadang lebih indah daripada ngomong langsung. Karena kata-kata disusun dan sudah. Setan masuk. Terjadi ditambah keindahan dihiasi oleh syaitan. La yakhluwanna rajulu imra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma. Tidaklah seorang laki berdua dengan wanita kecuali syaitan hadir. Hadir untuk apa? Untuk memprovokasi syahwat mereka, untuk membuat indah apa yang mereka lakukan. Dan fitnah wanita sangat mungkin terjadi. Laki-laki ya. Oleh karenanya seorang waspada, jangan membuka dirinya dengan fitnah. Kalau tidak perlu berhubungan dengan wanita, enggak usah berhubungan dengan wanita. Kalau perlu sewajarnya. Kalau enggak usah hubungannya. Kalau mulai sang wanita ketawa ketiwi dan itu bukan tidak halal bagi kita, sudah tinggalkan. Jangan merasa pede bahwasanya saya kuat ya. Kita tidak tahu kapan titik lemah kita datang. Allahul musta'an. Baik, kita lanjutkan yang ke-6. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah. Itu dengan tangan kanannya. Fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan sedekah tersebut. Hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini adalah suatu hal yang puncak keikhlasan. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan puncak keikhlasan tersebut, dia sembunyikan amal soleh dia, ya. Dia sembunyikan amal soleh dia sampai-sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu yang diinfakkan oleh tangan kanan. Artinya tangan kanan, tangan kiri adalah bagian dari tubuhnya. Dan tangan kanan, tangan kiri selalu dua teman sejoli. Di mana ada tangan kiri sering digunakan untuk nyetir, dia untuk angkat barang, berdua. Dia kalau berjalan bergandengan tangan ini, sehingga apa yang dilakukan oleh tangan kanan selalu tangan kiri tahu, dan bahkan tangan kiri selalu membantu tangan kanan. Tapi ketika dia berinfak, dia sembunyi. Sampai tangan kiri yang dekat saja tidak tahu. Artinya ini orang ini luar biasa, dia benar-benar menyembunyikan amal solehnya, ya, luar biasa, agar tidak ada yang tahu. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Sebisa mungkin. Sekarang saya ajak para hadirin hadirat untuk introspeksi diri. Coba kita renungkan. Kita punya amal soleh banyak insya Allah ya. Mungkin tidak sebanyak orang lain, tapi adalah. Taib. Amal kita yang cuma kita yang tahu, ada tidak? Coba dipikirkan.
Sedekah istri juga tahu, anak juga tahu. Ini semua tak ada tuh salat ini. Coba yang orang tidak tahu yang mana? Coba pikir ada nggak? Kalau ada, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, usahakan kita punya amal soleh yang tidak tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebisa mungkin. Kata Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Man istata'a minkum. Siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembuhkan amal soleh maka lakukanlah. Taib. Di antara sarana yang paling kuat agar kita bisa terhindar daripada riya dan sum'ah adalah menyembunyikan amalan. Sebagaimana Abu Hasim pernah berkata, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyi'atik." Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan dosa-dosamu. Kita kalau punya maksiat kita enggak ingin orang lain tahu. Kita enggak ingin orang lain tahu. Sebagaimana kebaikan usahakan agar orang lain tidak tahu. Jiwa ini digelitiki. Ingin ngomong, ingin cerita, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah ini. Ingin cerita. Kenapa kita ingin cerita? Karena semuanya kita ingin diakui oleh orang yang mendengar tersebut. Kita ingin mendapatkan pengakuan. Kita tidak puas dengan penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ini masih kurang bahagia kalau orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Ini penyakit. Harusnya kita berusaha belajar bahwasanya kalau Allah yang tahu, kita malah lebih bahagia. Yang lain tidak tahu. Berusaha. Saya amal soleh yang lain tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita kalau bisa seperti itu, kita harusnya bangga. Alhamdulillah dalam maksudnya, alhamdulillah ya Allah kau berikan aku kemudahan untuk melakukan suatu amal soleh yang orang lain tidak ada yang tahu. Itu memang sulit ya. Tapi kalau bisa itu yang terbaik. Makanya menjadi orang yang spesial. Dia beramal soleh, bersedekah, sampai tangan kirinya pun tidak tahu. Maka kalau kita lihat bagaimana para salafus soleh dahulu, mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Bersusah payah, bukan bermudah. Mereka bersusah payah. Ada yang baca Quran, kalau yang lihat sampai nutup apa namanya, baju, menutup Qurannya. Ada yang berjihad dengan menutup wajahnya agar tidak ketahuan. Ada yang berpuasa, keluarganya nggak tahu. Pagi-pagi dia sudah sahur, kemudian dia berpuasa, istrinya nggak tahu, dia minta dibawakan sarapan, sampai di pasar dia kasih orang. Kemudian dia pulang, baru dia berbuka seakan-akan makan malam, padahal dia buka puasa. Istrinya pun tidak tahu kalau dia puasa sunnah. Tapi ada yang seperti itu maksud saya. Para salaf dahulu berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Dan kalau ada yang ketahuan amal soleh mereka, mereka marah. Mereka marah. Betul kita baca asar para salaf, kalau ada yang tahu, dia bilang, jangan cerita sama orang pun. Kalau saya meninggal, kau boleh cerita. Kalau sekarang nggak boleh. Dia nggak mau, dia takut riya. Takut riya. Di antara mereka ada yang salat malam, setelah salat malam, kemudian pagi-pagi dia pura-pura tidur, kemudian dia bangun baru pura, wah enak sekali tidur saya. Padahal dia salat malam. Agar orang menyangka dia tidak salat malam. Sampai seperti itu mereka menyembunyikan amal soleh mereka. Bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Zaman sekarang, orang-orang bersusah payah untuk men-share dan mempublish amal soleh mereka. Bersusah payah untuk men-share dan mempublish amal soleh kita. Makanya perbedaan kita dengan salaf cuma beda tipis, tinggal tangannya dibalik. Beda tipis. Kalau mereka dulu berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh, sekarang berusaha payah untuk pencitraan. Semua amal kita dilihat orang. Taib, mungkin ada yang berdalih untuk motivasi. Oke lah, mudah-mudahan kalian benar untuk motivasi. Ya, kita menyatakan ini bukan berarti untuk menuduh orang riya, enggak. Kita untuk diri kita sendiri. Waspada. Jika para salaf dahulu takut riya, kemudian kita merasa tidak takut. Kalau para salaf dahulu yang takwanya luar biasa, tidak merasa aman dari riya dan ujub, kemudian sekarang kita merasa aman, hendaknya kita waspada. Hendaknya kita waspada. Oleh karenanya, yang memotivasi kita untuk menyembunyikan amal, karena pahala ibadah yang tersembunyi lebih besar daripada ibadah yang nampak. Kecuali kita dibolehkan menampakkan ibadah kalau ada masalah, tapi asalnya ibadah yang tersembunyi lebih besar. Contoh sedekah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 271, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi." Kalau kalian menampakkan sedekah kalian maka itu baik, enggak ada masalah, yang penting ikhlas. Tetapi wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada para fuqara, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Disembunyikan lebih baik. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian kalau kalian menyembunyikan amal saleh kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tutup ayat ini mengatakan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi sedekah kalian sembunyikan, Allah Maha tahu. Yang penting Allah tahu, selesai. Jadi kalau kita bersedekah, bismillah, kasih, ya Allah sudah tahu, selesai urusan.
Orang nggak tahu lebih baik daripada orang tahu. Sampai di antara para ulama yang mengatakan di antara menyembunyikan sedekah yang tersembunyi adalah kita membeli tanpa harus menawar. Kita bisa tawar, kita tahu, tapi kita nggak tawar, kasih aja sudah. Kita niatkan untuk sedekah yang tidak kita tawar. Padahal bisa ditawar, kita tahu, tapi kita tidak perlu tawar. Ya, itu sedekah tersembunyi. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah. Seorang yang dia mengingat Allah sendirian, fafadat aynah, dan kemudian matanya mengalirkan air mata. Dalam sebagian riwayat sampai air matanya jatuh ke tanah, yaitu benar-benar berderai air matanya sampai menetes di tanah ya. Kenapa dia menangis? Ingat, di sini disebutkan khalian, sendirian. Dia bukan menangis di depan banyak orang. Bukan menangis ketika orang banyak melihat, sendirian. Dia salat malam sendirian, fi jawfil lail, di tengah malam. Istrinya lagi tidur, dia menangis di depan Allah. Menangis karena apa? Dua. Pertama karena takut kepada Allah atau karena rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi SAW, ainani lam tamassuhumun nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka jahanam. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang karena menjaga di perbatasan. Atau menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua mata tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka seorang berusaha agar matanya bisa menangis. Bukan di hadapan banyak, tetapi bersendirian. Entah karena takut kepada Allah atau karena rindu. Di antara doa Nabi SAW, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan mandang wajahmu. Wa syauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Ya. Fi ghairi dharra mudhirra wala fitnati mudhillah. Ya, aku ingin perasaan itu hadir bukan dalam kondisi lagi fitnah besar, pengin mati, dalam kondisi sakit, dalam kondisi nyaman. Tetap ada kerinduan ketemu Allah. Dalam kondisi nyaman, ya, ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar hati kita diberikan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking rindunya sampai seorang bisa menangis, saking rindunya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan oleh para ulama, ada nilai keikhlasan. Karena menangis itu bisa ikhlas, bisa juga tasannu', bisa juga riya. Ada orang menangis karena depan banyak orang, tangisnya dibuat-buat, ada. Tapi niatnya nangisnya ikhlas, dia sendirian. Dia nangis karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Inilah 7 golongan ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang akan dinaungi oleh pada hari kiamat kelak. Ada beberapa catatan. Yang pertama, dalam hadis Rasulullah mengatakan rajulun, seorang laki. Namun kata para ulama tidak ada mafhumnya, artinya wanita juga masuk. Kalau seorang wanita kemudian misalnya menjadi mudirah, menjadi kepala sekolah wanita, sekolah akhwat misalnya, kemudian dia adil, maka termasuk juga ya. Contoh ya. Kemudian misalnya lelaki berteman karena Allah, berpisah karena, bisa 2 wanita yang berteman karena berpisah karena Allah. Jadi bukan cuma laki-laki, perempuan juga. Contoh misalnya rajulun, agak susah, rajulun qalbu mu'allaqun fil masjid, seorang laki yang hatinya tergantung di masjid, kata para ulama, kecuali ini, karena wanita yang terbaik adalah di rumah. Tapi bisa diartikan wanita yang selalu rindu untuk sujud, seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Itu wanita yang rindu untuk sujud. Kalau sudah sujud dia tenang, senang ibadah salat. Mudah-mudahan termasuk dalam 7 golongan tersebut. Demikian juga lelaki yang digoda oleh wanita, tapi juga sebaliknya, wanita digoda oleh laki yang tampan dan kaya raya. Ini lebih banyak mungkin seperti ini. Wanita yang digoda oleh laki yang tampan dan kaya raya mungkin lebih banyak daripada laki digoda oleh wanita yang tampan dan kaya raya. Kemudian lelaki yang bersedekah dia sembunyikan, demikian juga wanita yang bersedekah dia sembunyikan sedekahnya. Sebagaimana lelaki yang bersendirian ingat Allah kemudian menangis, wanita juga demikian ya. Demikian juga demikian. Kemudian lafal 7, sab'atun, 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Kata para ulama juga tidak ada mafhum. Ya. Maksudnya bukan berarti selain 7 ini enggak ada, tapi ada juga selain 7. Bahkan sebagian ulama berusaha mengumpulkan pahala-pahala lain yang juga mendatangkan naungan Allah pada hari kiamat kelak selain 7 tersebut. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengumpulkan sebagian amal-amal lain. Ya, kata Ibnu Hajar dalam syairnya, wazid sab'atan, tambah selain daripada 7 golongan, ada golongan yang lain. Idzala ghazin wa aunahu
yaitu menaungi dan menolongi seorang mujahid, ya, orang berjihad kemudian dikasih bantuan, dibantu keluarganya, dia berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mendatangkan naungan Allah. Wa in dhara dhi usrin wa takhfifa himlihi, atau menunda, ada orang yang berhutang sama kita, waktunya jatuh tempo kita tagih, namun dia kelihatan memang dia tidak bisa, tidak mampu, kita kasih tunda. Ini juga mendatangkan naungan Allah pada hari kiamat. Kalau atau kita mengurangi hutang dia punya hutang 10 juta, kita bayar 5 juta aja termasuk. Wa irfada dhi ghurmin wa auna mukatibin, ya demikian juga membantu orang yang punya hutang, kita bayarkan hutangnya. Ini juga mendatangkan naungan pada hari kiamat kelak. Wa auna mukatibin, membantu budak mukatab. Mukatabin itu budak yang membeli dirinya dari majikannya. Dia bilang, majikanku, saya mau beli diri saya. Kau jual diri saya berapa? Kalau misalnya 1.000 dinar, ya sudah, saya akan kerja, saya akan bayar. Kalau sudah 1.000 dinar, saya bebas. Nah, kalau ada orang bantu untuk memerdekakan budak tersebut, juga mendatangkan naungan pada hari kiamat kelak. Wa tajira sidqin fil maqali wa fi'lihi. Demikian juga pedagang yang jujur dalam perkataannya dan perbuatannya. Ini juga mendatangkan naungan Allah pada hari kiamat kelak. Di antara juga misalnya sedekah juga, semakin besar sedekah semakin besar naungan. Kalau tadi keikhlasan dalam bersedekah, sedekah secara umum juga mendatangkan naungan. Kata Nabi SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai Allah menghukum di antara manusia. Semakin besar sedekah kita, semakin besar naungan. Maka tidak usah ragu-ragu, kalau kita sedekah itu aset kita di padang mahsyar nanti. Demikian juga di antaranya membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'in ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi para pembacanya. Iqra'u Zahrawaini, dan bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghammatani au ka'annahuma ghayatani au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf, ya. Karena surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran akan datang pada hari kiamat kelak seperti dua awan, seperti dua menaungi pembacanya, seperti dua kelompok burung yang sedang terbang untuk membela pembacanya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari golongan-golongan tersebut. Demikian, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.